Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon diberikan subscribe ya. Subscribe-nya dipencet ya. Karena itu sangat diperlukan sekali bagi Pak Tung. Pak Tung sangat butuh banget subscribe ya. Terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Besaran dan pengukuran. Apakah besaran itu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, mempunyai satuan, dan jika diukur menghasilkan angka atau nilai. Contoh yang dapat diukur itu antara lain panjang, massa. Massa itu kalau waktu SD disebut berat ya. Massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, kuat cahaya, jumlah zat, berat, kecepatan, percepatan, gaya, usaha. Itu semua dapat diukur. Terus mempunyai satuan, ada satuannya ya. Terus kalau diukur ada hasilnya berupa angka. Nah, ada juga yang nggak bisa diukur. Yang nggak bisa diukur itu bukan besaran. Contohnya, ketulusan nggak bisa diukur. Ya. Kecantikan nggak bisa diukur. Kepandaian nggak bisa diukur. Keramahan tidak bisa diukur. Ya. Kebaikan juga nggak bisa diukur. Ukuran tersebut tidak menghasilkan angka. Misalnya ukuran keramahan adalah tidak ramah, kurang ramah, agak ramah, atau sangat ramah. Itu ukuran keramahan. Kepandaian, tidak pandai, kurang pandai, agak pandai, lumayan pandai, sangat pandai. Nggak ada angkanya ya. Nah, sekarang satuan. Satuan itu apa? Satuan adalah besaran sejenis yang dijadikan sebagai pembanding. Nah, nanti akan diperjelas lagi. Mengukur. Mengukur artinya membandingkan besaran dan satuan sehingga menghasilkan angka. Ini contoh mengukur nih misalnya. Panjang jalan 50 meter. Panjang jalan 50 meter. Panjang itu namanya besaran, ya. Meter itu satuan, nah 50 itu angkanya. Ulangi. Panjang jalan 50 meter. Panjang adalah besaran. Terus meter itu satuannya buat mengukur. 50 itu nilainya atau hasilnya. Nah, satuan yang buat mengukur itu ada yang baku, ada yang tidak baku. Contoh satuan baku. Contoh satuan baku itu meter, kilogram, sekon. Sekon itu detik ya. Jam dan lain sebagainya. Maksudnya satuan baku di mana-mana sama, ya. Meter itu di mana-mana sama, kilogram di mana-mana sama. Contoh satuan tidak baku, jengkal. Jengkal itu apa itu jempol sama kelingking dilebarkan, ujung dari ujung namanya jengkal. Pikul, pikul itu orang suka ngangkat apa itu dagangan dipikul gitu ya. Keranjang. Terus lama, sebentar, cepat. Nah, itu satuan tidak baku. Misalnya, harga sekeranjang pete adalah Rp5.000. Murah atau mahal? Sekeranjang pete Rp5.000. Oh, itu murah banget. Belum tentu. Keranjangnya ternyata kecil banget. Keranjang mainan anak-anak. Nah, itu sekeranjang pete harganya Rp5.000. Mahal, ya. Kemudian, berapa jengkal panjang meja ini? Nah, adikmu bilang 20 jengkal. Bapakmu bilang 10 jengkal. Karena tangannya beda. Ya. Harga sepikul beras adalah 50.000. Mahal amat. Wah, padahal sepikul itu beratnya 100 kg. Karena yang angkat orangnya kuat. Nah, berat padahal murah. Ya. Nah, itu contoh satuan tidak baku, berbeda-beda ya. Lama dan cepat juga tidak baku. Misalnya, kamu sama adikmu gantian ke kamar mandi. Adikmu lagi mandi. Dek, lama banget sih mandinya. Nah, adikmu bilang, apaan orang barusan, baru sebentar. Bilang lama-lama orang sebentar. Nah, yang satu bilang lama, yang satu bilang sebentar.
itu namanya tidak baku. Ya, itu ya, satuan tidak baku. Sekarang besaran. Besaran ada namanya besaran pokok, ya. Ada namanya nanti besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain. Satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Contoh besaran pokok adalah panjang, waktu, massa, suhu, kuat arus, kuat cahaya, jumlah zat. Itu namanya besaran pokok. Besaran pokok itu tidak diturunkan dari besaran lain. Hanya satu kali mengukur. Ya. Sekarang ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, luas diturunkan dari panjang kali panjang. Lalu disebut panjang kali lebar. Ya, sebenarnya lebar dan panjang itu sama, cuman arahnya beda. Ya. Contoh panjang itu cuman sekali ngukur nih. Panjang 6 cm. Panjang ini namanya besaran pokok. Panjang 6 cm. Besaran pokok sekali ngukur doang. Tidak diturunkan dari satuan lain. Sekarang luas. Luas ini besaran turunan. Karena diturunkan dari panjang 6 cm, lebar 5 cm. Jadi luasnya panjang kali lebar sama dengan 6 cm kali 5 cm. 6 kali 5, 30. Cm kali cm, cm pangkat 2 atau cm persegi. Ini namanya besaran turunan. Luas diturunkan dari panjang kali lebar. Atau disebut juga sebenarnya panjang kali panjang. Panjang itu begini, lebar itu sebenarnya panjang juga, cuman arahnya ke sini, ke sono gitu ya. Nah, itu namanya besaran turunan. Luas diturunkan dari panjang kali lebar. Sekarang volume. Ini volume. Volume adalah besaran turunan. Volume adalah besaran turunan. Volume diturunkan dari panjang kali panjang kali panjang. Orang suka bilang panjang kali lebar kali tinggi. Sama aja panjang. Ya. Kalau orang berdiri itu namanya panjang ke atas. Kalau orang tidur itu panjang ke depan. Kalau ke samping namanya lebar, sama aja, semuanya panjang ya. Volume diturunkan dari panjang kali lebar kali tinggi atau panjang kali panjang kali panjang. Ini adalah volume 120 cm persegi. 6 kali 4 kali 5, 120. Cm kali cm kali cm menjadi cm pangkat 3 atau cm kubik. Ini kalau ngebayangin cm kubik itu bentuknya kayak gini. Kalau cm persegi bentuknya kayak gini, luas. Kalau cm aja itu panjang, sekali ukur seret garis ya. Bisa ngebayangin ya. Nah, ini juga ada besaran turunan berupa kecepatan. Kecepatan itu diturunkan dari jarak dibagi waktu. Ya. Jarak dibagi waktu sama dengan kecepatan. Karena ada dua satuan yang berbeda, ada dua besaran yang berbeda, jarak dan waktu, maka dia disebut besaran turunan. Ya. Ini satuannya apa itu meter atau kilometer, ini waktu satuannya jam atau detik ya. Nah, maka karena ini ada dua satuan diturunkan dengan dua kali mengukur, maka disebut besaran turunan. Ini berat. Berat itu massa kali percepatan gravitasi. Nanti kalau di SMP berat itu bukan kilogram ya, berat itu nanti newton satuannya. Beda sama SD ya. Karena SD masih anak kecil ya, berat dibilangnya kilogram. Aslinya bukan ya. Kilogram itu massa. Usaha, ini juga besaran turunan, diturunkan dari gaya kali perpindahan. Nah, besaran itu ada besaran vektor.
besaran yang mempunyai nilai dan arah, jadi ada arahnya kemana gitu. Misalnya kecepatan 50 km per jam, kemana? Oh, ke arah utara gitu, ada arahnya. Gaya juga, gaya itu punya arah. Nah, misalnya gaya berat, itu arahnya berarti ke bawah. Besaran vektor itu mempunyai nilai dan arah. Ada besaran saklar. Besaran saklar hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Misalnya waktu, terus panjang, terus massa. Ini tidak ada arahnya. Ya. Kalau kecepatan ada arahnya ke utara atau ke selatan atau ke barat gitu ya. Ini besaran vektor ada arahnya, besaran skalar tidak mempunyai arah. Ya, kita bersiap-siap untuk evaluasi. Ya, siap-siap evaluasi ya. Kalau belum siap, di-pause dulu atau balik lagi ke awal mendengarkan penjelasan lagi. Tapi mudah-mudahan siap ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang dapat diukur, mempunyai satuan, dan menghasilkan angka jika diukur disebut titik-titik. Ayo apa, ayo? Ayo apa? Sesuatu yang dapat diukur, mempunyai satuan, dan menghasilkan angka jika diukur disebut apa? Apa ya? Boleh pertolongan. Jeng jeng, lihat atas. Ting 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 ting. Apa itu ya? Disebut apa ya? Disebut apa ya? Disebut apa ya? Kita jawab sekarang. Jawabannya yaitu besaran. Contoh besaran misalnya apa ya? Contoh besaran misalnya apa yuk? Pertolongan turun. Contoh besaran misalnya. Contoh besaran misalnya apa ya? Kita jawab. Yuk, jawab mau apa? Contoh besaran misalnya panjang, massa, waktu, kecepatan ya. Sesuatu yang jika diukur tidak menghasilkan angka atau bukan besaran. Kalau diukur nggak ada angkanya, maka bukan besaran. Apa itu contohnya? Apa yang nggak bisa diukur? Diukur nggak ada angkanya apa? Ya, jawab ya. Udah jawab? Ketulusan, kecantikan, keramahan ya, nggak bisa diukur, nggak ada hasilnya kalau diukur ya. Berikutnya, besaran sejenis yang digunakan sebagai pembanding ketika mengukur disebut titik-titik. Apa ya? Besaran pembanding untuk mengukur disebut apa ya? Apa ya? Teng 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 teng. Kita jawab. Besaran sejenis digunakan sebagai pembanding ketika mengukur disebut satuan. Contoh satuan baku misalnya, satuan baku itu yang di mana-mana sama ya. Ayo apa? Nggak usah ditolong ya. Apa? Contoh satuan baku misalnya meter, kilogram, jam, sekon. Di mana-mana sama, 1 jam itu sama di mana-mana ya. Contoh satuan tidak baku misalnya, yang tiap orang beda-beda apa? Contoh satuan tidak baku misalnya, jengkal, pikul, keranjang, ya, lama. Ya. Panjang tali 10 meter. Panjang disebut apa? Panjang disebut apa? Ayo, panjang disebut apa? Panjang disebut besaran. Meter disebut apa? Panjang tali 10 meter. Meter disebut apa? Meter disebut satuan. 10-nya apa? Panjang tali 10 meter. Panjangnya besaran. Meternya satuan. 10-nya apa? Apa yo? 10-nya adalah nilai. Pintar. Kita lanjutkan. Besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain, ya, disebut apakah? Besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain disebut apakah? Ulangi, besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain disebut besaran pokok. Nah, yang ini gampang. Besaran yang
Besaran yang diturunkan dari besaran lain disebut, ayo apa? Jawab. Ayo, yang baju biru udah jawab ya, pintar. Baju merah apa? Besaran turunan, pintar. Kita lanjutkan. Contoh besaran pokok misalnya, apa? Yuk, contoh besaran pokok. Deng-deng, panjang waktu masa. Contoh besaran turunan, apa yuk? Ya, jawab. Baju merah, dari tadi nggak jawab. Tet, luas, volume, kecepatan. Luas diturunkan dari panjang kali lebar, ya kan? Volume diturunkan dari panjang kali lebar kali tinggi. Kecepatan diturunkan dari jarak dibagi waktu. Nah, luas diturunkan dari tadi barusan apa? Deng-deng, panjang kali panjang atau panjang kali lebar ya. Volume diturunkan dari apa ya? Volume diturunkan, oh ya, panjang kali panjang sama dengan panjang kali lebar ya. Volume turunkan dari apa? Ayo, ayo, itu baju merah dan jawab. Baju kuning, apa? Volume diturunkan dari panjang kali panjang kali panjang. Bisa disebut panjang kali lebar kali tinggi. Tinggi itu adalah panjang yang arahnya ke atas. Kecepatan diturunkan dari apa? Tadi udah. Jarak dibagi waktu. Berat diturunkan dari apa? Berat itu gaya ya. Berat diturunkan dari massa kali percepatan gravitasi. Nomor berikutnya. Besaran yang mempunyai arah disebut besaran apa? Besaran yang mempunyai arah disebut besaran apa? Besaran yang punya arah disebut besaran vektor. Besaran yang tidak mempunyai arah disebut besaran apa? Jawab. Ayo, besaran yang tidak mempunyai arah disebut besaran saklar. Kita lanjutkan. Sentimeter kali sentimeter jadi apa ya? Sentimeter kali sentimeter jadi apa? Jadi sentimeter persegi. Sentimeter kali sentimeter kali sentimeter jadi apa? Jadi sentimeter kubik, bukan jadi ayam. Sentimeter kubik ya. Panjang kali lebar kali tinggi jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi volume, pinter. Ya, baik, udah dulu. Jangan lupa di subscribe ya, karena Pak Tomo lagi lomba mengumpulkan subscribe. Kalau Pak Tomo kalah, nanti Pak Tomo malu banget, sedih. Terus pertemuan berikutnya membahas tentang ukuran-ukuran dan sebagainya. Ini pertemuan pertama ya, catat ya, ini namanya pertemuan pertama. Bersiap-siap untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.